Halo, kembali lagi bersama LKP Ilsa Official, Lembaga Kursus dan Pendidikan. Dalam kali ini saya akan membahas tentang Dapodik. Dapodik ini adalah untuk mendaftarkan siswa yang telah belajar maka didaftarkan di Dapodik. Nah, apa saja sih yang dibutuhkan? Nah, yang dibutuhkan itu mulai dari persyaratan-persyaratan yang harus masuk, mulai dari foto pembelajar, pas foto, ijazah terakhir, kartu kakak, dan KTP ya. Jadi dari 4 ini harus terpenuhi. Nah, kalaupun misalkan kurang, itu ya biasanya agak kesulitan untuk ketika kita dimasukkan ke Dapodik tersebut ya. Mungkin ini tidak diupload fotonya, juga tidak diupload berkasnya, ini hanya datanya saja. Nah, kalau foto itu biasanya untuk melampirkan bahwa siswa tersebut pernah belajar di kita sebagai dokumen yang tercatat di LKP Ilsa ini. Baik, kita lanjut. Apakah benar membutuhkan KTP sama kartu kakak? Nah, kita akan masuk ke aplikasi Dapodik ya. Oke, kita langsung praktekkan ya. Nah, kita masuk ke Chrome dan saya di sini login ya di Dapodik. Masuk di Dapodik. Nah, untuk menginput data peserta didik maka akan masuk di sini ya, di peserta didik. Nah, di peserta didik ini sudah masuk, saya entry ya, masuk sini. Nah, di sini maka tambah peserta didik ya. Nah, betul gak yang dibutuhkan adalah mulai dari NIK, nama data peserta. Nah, ini ya buat teman-teman perlu diperhatikan. Nah, ini data yang sangat dibutuhkan oleh LKP ketika belajar di LKP Ilsa, sehingga namanya tercatat dan masuk di Dapodik. Nah, karena Dapodik ini aplikasi vokasi Kemendikbud ya. Nah, jadi ini adalah bentuk laporan dari kegiatan LKP Ilsa, sehingga pesertanya harus terdaftar di sini. Sehingga LKP Ilsa ini ada aktivitas dan terlihat aktivitasnya. Juga ini sebagai bentuk laporan ya bahwa LKP Ilsa itu ada kegiatan gitu, ada siswanya yang belajar gitu ya. Mulai misalkan dari rombongan belajarnya itu apa, nanti juga saya akan perlihatkan rombongannya belajar. Dan yang saya input di sini adalah hipnosis for teaching ya. Nah, saya akan mencoba input data dari mulai di sini ya, NIK. Sini ya, mulai dari NIK, terus nama, tempat lahir, tanggal lahir, dan ibu kandung. Tentunya ketika saya input di sini, saya akan blok sebagian sehingga datanya teman-teman tidak bisa terlihat, karena ini saya menginput memang sebagai simulasi dan sebagai data rahasia daripada semua peserta yang masuk di LKP Ilsa ini. Nah, jadi kalau misalkan tidak ada NIK di sini, tidak ada nama, tidak ada tempat lahir, semua ibu kandung di sini, tidak ada informasi yang masuk
mulai dari KK dan KTP, maka tidak akan bisa diinput di Dapodik. Nah, mungkin yang didapat hanya sertifikat saja, namanya tidak masuk ke Dapodik. Nah, seperti itu. Apakah itu akan jadi masalah? Tidak juga ya. Kami juga eh, tidak memaksa semua peserta dari LKP Elisa ini masuk semua Dapodik, masuk semua datanya. Ada juga yang memang ya sudah, saya hanya untuk belajar, tidak usah dimasukin ke Dapodik, ya sudah. Karena di sini juga kalau yang sedang belajar, misalkan sedang belajar di universitas, belajar yang masih sekolah, ini akan kelihatan bahwa siswa tersebut masih belajar. Namanya bisa kita tarik ke sini sehingga nanti namanya ada di sana, ada di kita ada gitu. Nah, namun kalau yang sedang mendapatkan bantuan, nah misalkan lagi mendapatkan kursus bantuan dari Banper seperti ada PKK, PKW, ini harap dilaporkan dahulu sehingga tidak akan diinput di Dapodik ya, karena itu statusnya lagi belajar dan mendapatkan bantuan. Nah, kalau misalkan diinput di kita, maka itu akan kelihatan di LKP lain datanya itu ada, sehingga tidak bercampur aduk, karena syaratnya kalau lagi dapat bantuan itu tidak boleh datanya double ya dengan LKP lain. Nah, sudah lebih paham? Nah, yang dibutuhkan di sini adalah NIK. Nah, oke, kita akan masuk ya ke NIK. Di sini saya akan masukkan. Sini saya akan masukkan. Kita akan masukkan dulu mulai dari nama, dan nama ini akan saya blok ya. Nah, di bawah ini kan ada yang namanya itu cek data. Nah, jadi datanya ini sinkronisasi nggak gitu kan sama di Dukcapil. Nah, kita masukkan dulu ya namanya. Jadi teman-teman nggak bisa melihat ini namanya siapa. Nah, nanti teman-teman bisa melihat namanya siapa, tetapi dirombel. Jadi saya ini menutup bagian di tempat lahir, dari tanggal lahir ya, tanggal lahir, nama ibu kandung saya tutup. Saya tutup dulu ya. Nah, nanti bisa dilewati atau tidak ya di cek data. Ini kita masukin NIK. Kadang kalau misalkan salah NIK-nya ya kadang nggak valid gitu, nggak bisa masuk di input. Ini harus benar-benar datanya pas ya.
Nah, ini kan sudah ya. Tinggal kita cek data di sini. Kita klik ya di cek data. Nah, cek data tuh di sini nih ya. Cek data di sini. Oke, kita klik di sini. Kita klik, kita tunggu. Memang loadingnya sesuai dengan sinyal. Kedua, karena banyak juga yang input. Nah, ini sudah terlihat ya buat teman-teman bahwa data Edi Kuswandi ini sedang bersekolah. Jadi di sini terlihat di sini tuh ada jenis kelamin, terus tanggal lahir di sini, terus nama ibu kandungnya. Dia sedang bersekolah, tapi di sini tidak tercatat nama sekolahnya di mana ya. Tapi di sini kita bisa tarik dengan pilih PD ya. Sini nih. Anda yakin peserta registrasi? Apakah Anda ingin meregistrasikan peserta didik tersebut? Ke atas di sini tinggal klik aja ya. Tarik rombel, kita klik di sini. Nah, kita cari hipnosis for teaching. Hipnosis Nah, ini ya, hipnosis for teaching, NLP for teaching. Nah, kemudian di sini diklik tambahkan anggota. Kemudian ini siswa baru, kemudian klik di sini namanya. Nah, ini namanya ya. Nah, oke, saya simpan. Dan ini sudah masuk datanya. Ini sudah masuk ya datanya. Jadi di sini ya sertifikat NLP for terapi. Seperti di sini ada Dwi Wahyudi, ada Edi Kuswanto. Nah, di sini ya tanggal entry, pembaharuan entry. Kalau di sini edit keluar. Nah, semoga teman-teman juga lebih jelas ya dalam penyampaian kali ini, karena ini tidak menyampaikan slide selanjutnya lebih detail, dikarenakan yang siswa ini sedang bersekolah dan kita cukup tekan tarik PD aja ya, sehingga datanya bisa langsung ke LKPILSA. Tetapi tetap data induknya adalah sedang di sekolah di sana ya. Jadi data induknya tetap di sana, bisa ditarik ke sini, dan di sini bukan data induk ya. Jadi data induk itu data yang duluan di sana soalnya penginputannya. Nah, di sana sedang bersekolah, atau kemungkinan dia sudah belajar tetapi belum dikeluarkan dari dapodiknya, sehingga di sini masih terlihat dia bersekolah. Misalkan dia itu mengikuti pelatihan yang sama, misalkan
di satuan pendidikan seperti LKP, nah atau jenis-jenis yang lain ya. Nah, terinput setelah dia mungkin belajar, nah misalkan baru 6 bulan atau baru 3 bulan, karena rentan kayak mengeluarkan siswa ini ya, dikeluarkan di sini nih ya, dikeluarkan. Nah, itu biasanya itu ada jenjangnya itu per 1 tahun ya. Jadi ada sistemnya 2 semester. Berarti ini kan sudah selesai. Nah, kalau udah selesai itu bisa dikeluarkan. Nah, kalau dikeluarkan berarti tidak tercatat lagi di Dapodik. Nah, jadi kalau misalkan di satuan pendidikan ataupun di sekolah yang bentuknya bukan satuan pendidikan atau bukan LKP, nah misalkan dia sekolahnya di SMA, tetap akan di sini itu ada datanya bahwa dia lagi bersekolah. Nah, tapi kalau dilihat dari usianya tadi itu adalah dari kelahiran 79 ya, kelahirannya itu 79, maka dia tidak bersekolah di sekolah seperti SMP, SMA. Nah, ada kemungkinan dia sedang melanjutkan sekolahnya di universitas atau misalkan di satuan pendidikan. Nah, tetapi bisa jadi dia posisinya aktif ataupun sudah menyelesaikan sekolahnya di satuan pendidikan atau di universitas, itu contohnya, tetapi belum dikeluarkan ya, belum dikeluarkan di posisinya, karena di sini tuh akan terdapat nih alumni ya, di sini nih. Nah, alumni kalau udah dikeluarkan maka akan masuk ke sini alumni ya. Nah, ini adalah satu buah ini adalah peserta yang tercatat di Dapodik sedang bersekolah. Nah, mungkin nanti kita akan buat video lagi bagaimana cara pengisian lebih rinci lagi tentang siswa yang tidak bersekolah sehingga banyak yang akan dimasukkannya, ya, mulai dari nama ayah, mulai dari alamat lengkapnya. Nah, nanti kita akan buat kembali karena pas kebetulan dibuat video ini orangnya sedang bersekolah ya. Nah, semoga bermanfaat dan lebih paham pentingnya data masuk ke LKP untuk keperluan laporan ke dinas ya, dinas pendidikan juga Dapodik. Nah, salam sejahtera, kursus kita mencerdaskan bangsa.